espresso? Yeah. Oh, Pronk. I'm so sorry. I didn't. Yeah, let's just not talk Just- about it. I was just trying to get this. Emma, why don't you join us? Hai guys, kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alucita film dari barat dengan judul Can You Keep a Secret. Film ini rilis pada tahun 2019. Menceritakan tentang seorang gadis yang tak sengaja membicarakan semua rahasianya kepada seseorang. Lalu tanpa disadari, ternyata seseorang itu adalah bosnya sendiri. Dan di dalam film ini juga Alexandra Daddario tampil begitu menggemaskan. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan follow juga Instagram IPD Film, linknya gue taruh di deskripsi. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Di awal adegan terlihat seorang gadis cantik di sebuah perusahaan sedang mempresentasikan sebuah produk minuman kaleng kepada seorang kliennya. Dan gadis itu bernama Emma. Lalu presentasi itu berjalan tidak sesuai rencana. Emma tampak tidak pandai meyakinkan produk minuman itu kepada kliennya. Dan akhirnya Emma mengacaukannya dengan tidak sengaja menumpahkan minuman itu kepada klien tersebut. Basah deh. Lalu adegan memperlihatkan ketika Emma sedang merasa frustasi. Ia telah mengacaukan presentasinya sendiri. Dan tentu sepulang dari sana Emma akan dimarahi oleh atasannya. Nah setelah itu Emma tampak minum-minum sebelum menaiki pesawat di bandara. Karena Emma ini merasa takut tiap kali ia menaiki pesawat. Atau semacam kayak fobia gitu. Remember that when I'm sleeping tonight. Thank you. Lalu salah seorang pramugari melihat ketakutan Emma. Pramugari yang telah berpengalaman melihat ketakutan calon penumpang di bandara langsung saja mencoba meyakinkan Emma kalau penerbangan akan baik-baik saja. Sesampainya di dalam pesawat, Emma ini masih saja ketakutan. Lalu pramugari itu memindahkan kursi Emma dari kelas ekonomi ke kelas VIP gitu guys. Asik. Akan tetapi Emma malah banyak sekali minum-minum sampai dia mabuk. Nah di dalam pesawat ini Emma duduk bersebelahan dengan seorang pria. Pria ini bernama Jack. Lalu setelah pesawat lepas landas dan sedang mengudara, tiba-tiba pesawat yang ditumpangi Emma ini mengalami turbulensi. Kemudian Emma ini yang emang dasarnya takut naik pesawat, ia menjadi parno dan ketakutan banget. Dan merasa dirinya akan meninggoy pada saat itu. Yeah, but what do you think they're gonna say? They're not gonna say, "This is it, you're all gonna die." That would make everyone freak out. Lalu Emma pun tanpa basa-basi bercerita kepada Jack tentang dirinya, alias seluruh rahasianya. Wow, dari masalah tentang orang-orang di kantornya sampai masalah hubungan ranjangnya sendiri. Waduh, di sini Emma merasa dirinya akan meninggoy. Ia menceritakan seluruh rahasianya. Toh Emma berpikir ia akan meninggoy dan tak akan bertemu lagi dengan pria itu. Dan Jack pun menyimak apa-apa saja yang dikatakan oleh Emma. I don't think that I've ever really been in love. I don't think anyone's ever really loved me. Setelah itu karena sedang asik bercerita, ternyata pesawat yang mereka tumpangi itu pun telah sampai di bandara. Emma yang asik bercerita pun tidak mengetahuinya. Ya mungkin ia bercerita dalam kondisi mabuk gitu. Kemudian mereka pun pergi. There you go. Quiet. This is a quiet, safe place to cry. Something good. Keesokan harinya setiba Emma di kantor, Emma dikejutkan melihat seluruh teman-teman di kantornya lagi bersih-bersih di seluruh ruangan. Dan ternyata mereka mendapat kabar bahwa bos besar mereka akan datang. Jadi seluruh karyawan dan atasan mempersiapkan sesuatu untuk si bos besar ini. Semacam kayak ambil muka gitulah. That's gotta be him. Yeah, that's gotta be him. Are you being sarcastic? Kemudian bos besar yang ditunggu-tunggu akhirnya datang dan disambut oleh seluruh karyawan. Dan alangkah terkejutnya Emma. Ternyata bos itu adalah si Jack, pria yang dijumpai tempo hari di pesawat dan menceritakan seluruh rahasianya ke pria itu. Aduh. And what do you do, Emma? I work. Selanjutnya Emma pergi ke ruangan Jack untuk meminta maaf atas kelakuannya tempo hari.
Lalu Emma meminta bosnya itu untuk tidak memberitahu apa-apa kepada karyawan lain. Mendengar hal itu, Jack pun hanya tersenyum dan malah diceng-cengin sama si Jack. You've really never been in love? BTW si Emma ini mempunyai 2 orang teman yang satu kontrakan dengan dia, yang bernama Lizzie dan Gemma. Nah, sepulang dari kantor, Emma langsung cerita ke Lizzie. Mendengar cerita dari Emma, Lizzie pun menanggapinya dengan santai sambil mengatakan bahwa itu sudah berlalu dan tak usah khawatir. It was just a suggestion. I don't know. Keesokan harinya seluruh karyawan pada cari perhatian terhadap bos besar mereka dengan cara menyibukkan diri mereka saat bekerja. Seakan-akan mereka ini sedang giat dalam pekerjaannya. Akan tetapi Jack yang udah diberitahu oleh Emma mengenai seluruh karyawannya itu hanya bisa tersenyum akan tingkah laku para karyawannya itu. Don't know what we would do without her. I will have this sent over to you right away. Lalu datanglah Casey yang menjadi sahabat Emma di kantor untuk mengajak Emma pergi ngopi keluar. Ia mengajak Emma dengan cara memberikan kode-kode supaya tidak diketahui oleh orang lain. Nah, di sini Jack yang sudah mengetahui kode-kode itu pun hanya bisa meledek Emma tanpa disadari oleh Casey. Selanjutnya adegan beralih ke suasana meeting. Di dalam meja meeting itu pun seluruh karyawan dengan memberikan ide-ide atau masukan mengenai pembahasan meeting mereka. Dan Jack pun hanya tersenyum saja menyimak mereka. Wrap it up. Lalu sehabis meeting, tiba-tiba Emma memberikan pesan ke pacarnya si Kenor untuk datang ke gudang kantor. Dan setibanya di gudang kantor, ternyata Emma ini mendadak ingin cocok tanam dengan si Kenor. Akan tetapi Kenor bodoh ini malah tidak ingin dan menganggap Emma ini aneh. Lah, kok gitu? Lalu mereka pun berantem dan kemudian putus. Aduh Kenor, coba kalau gue jadi dia. Udah pasti tancap gas. Hehe. I don't think we're working. You're joking, right? You're breaking up with me. Keesokan harinya, Jack sudah mengetahui bahwa Emma ini sudah putus dengan pacarnya. Dia mendengar dari gosip-gosip yang beredar di kantor. Lalu Jack pun memanggil Emma untuk datang ke ruangannya. Ternyata maksud Jack adalah untuk mengajak Emma pergi berkencan. Wah, cepet juga nih gerakannya si Jack. How's tonight? Okay. All right. Okay. Akhirnya Jack dan Emma pun pergi makan bersama di pinggir sungai sambil melihat gemerlapnya lampu-lampu di kota itu. Romantis sekali. Di saat mereka berdua sedang asik makan dan mengobrol, mereka pun terbawa suasana dan berlanjut ke kamarnya Emma untuk hal yang kalian tahulah. Hihi, mantap. That was a hell of a trick. Kemudian hari demi hari pun mereka lalui dengan sangat romantis. Dari makan bersama di restoran, berjalan-jalan sampai ya sudah pasti bercocok tanam. Lalu suatu hari Emma senyum-senyum sendiri ketika melihat foto-fotonya dengan Jack. Setelah itu ia pun pergi melihat Jack di TV ketika Jack sedang diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi di sana. Ketika Jack ditanya sesuatu, ternyata di dalam isi kepala Jack ini hanya Emma saja. Ya mungkin semalam ia sudah dikasih full service oleh Emma. But this girl, she's real. Kemudian Jack pun malah ngelantur dan menceritakan seluruhnya di saat pertama kali ia bertemu dengan Emma. Seluruh karyawan yang menonton pun menertawai Emma. Dan Emma pun menjadi kecewa terhadap Jack karena telah menceritakan seluruh rahasianya kepada publik. Kemudian Emma pun pulang dengan perasaan yang amat sedih. Lalu ia bercerita kepada sahabatnya Lizzie. Lizzie pun hanya bisa menenangkan temannya itu. Akan tetapi si Gemma, teman satu kosnya yang lain lagi, malah mengompor-ngompori Emma untuk membalas perbuatannya si Jack. Waduh. Alright, now it's time to get even. I don't. Esok harinya di saat Emma yang sedang mengobrol di sebuah kafe bersama Casey, tiba-tiba Jack datang dan meminta Casey untuk membiarkannya mengobrol dengan Emma.
Ya mau gimana lagi, Casey yang hanya seorang karyawan biasa dan diminta minggir oleh si bos besar ya tidak dapat bilang tidak. Sir. Lalu maksud Jack datang menemui Emma di sini untuk meminta maaf kepada Emma atas perbuatannya kemarin. Ia sangat menyesal atas kelancangannya berbicara karena ia begitu terbawa suasana atas pertanyaan-pertanyaan itu. Karena ia biasanya hanya bekerja di belakang layar dan kini dihadapkan langsung menjadi kepala perusahaan dan tentu membuatnya sedikit canggung. Katanya, But I can't be the only one who's being vulnerable in this. lalu scene berpindah di saat Emma dan Casey kembali ke kantor. Mereka tidak sengaja bertemu Connor di dalam lift dan kemudian adegan lucu plus konyol pun terjadi di sini. Di saat Connor mempertanyakan hubungan mereka berdua dulu. Kemudian Emma mempraktekkan jawabannya dari mulut dan jari-jarinya. Emang kocak ini orang. Hehe. Clitoris? But not Oh, not the side to not side. that. Oh, I That's thought like it was it's fun. I bizarre, thought and then it you was... miss the spot. Sepulang dari kantor, Emma datang ke pertunjukan pementasan temannya Lizzie. Ia pun menyemangati Lizzie di belakang panggung. Kemudian di dalam gedung, ia kembali dijumpai oleh Jack. Di sini Jack memang terlihat serius meminta maaf kepada Emma. Lalu Jack juga menceritakan rahasianya kenapa ia kembali dari Chicago. Di sana ternyata ia merawat anak angkat dari sahabatnya sekaligus partner kerjanya. She's my goddaughter. She was Pete's. Jack tidak ingin media mengetahui hal ini karena ia merasa kasihan kepada anak itu. Dan setelah itu Emma dan Jack pun kembali baikan dan menonton pertunjukan Lizzie bersama sambil berpegangan tangan. Asik. Singkat cerita, setelah pertunjukan selesai, seorang jurnalis pun datang menghampiri Emma. Jurnalis ini ternyata diundang oleh si Gemma, teman satu kosannya Emma, untuk mewawancari Emma dan Jack. Emma pun kaget dan mencoba menghindari jurnalis itu dari Jack. If you could just state your name. Okay, can you please leave? There's been like a huge misunderstanding. Akan tetapi Jack pun mengetahui hal itu. Jack pun marah dan kecewa kepada Emma. Ia tidak menyangka Emma akan berbuat seperti itu terhadapnya. Padahal si Jack ini sebenarnya sangat tertutup sekali kepada orang lain. Kayak introvert gitu. Dan hanya Emma saja yang ia ceritakan rahasianya itu. Lalu Jack pun pergi meninggalkan Emma. Just no, Jack, please. You have to believe me. Finish your interview. Selanjutnya Jack yang sedang di dalam pesawat disusul oleh Emma. Emma meminta maaf kepada Jack. Emma mengklarifikasi atas kejadian tersebut, bahwa yang mengundang jurnalis itu bukanlah dia, melainkan temannya si Gemma. Emma sendiri tidak mengetahui sama sekali, dan ia sangat mencintai Jack. Iya tuh. You made me believe that the only way to be loved was by being myself. Mendengar hal itu, Jack tidak begitu memperdulikan Emma. Ia hanya melihat ke arah lain dan tak melihat Emma. Ya mungkin Jack masih merasa kesal. Lalu karena tidak diacukan, Emma pun kembali ke kursinya dengan muka yang begitu murung. Ia merasa Jack tidak bisa memaafkan dirinya. Tak lama kemudian Jack pun menghampiri Emma. Jack meminta kepada penumpang lain untuk bertukar tempat duduk dengannya. Tentu saja penumpang itu menyetujuinya, karena kursi Jack adalah kursi VIP. Lalu Jack pun mengatakan bahwa ia telah memaafkan Emma. Karena Jack pun sungguh sangat mencintai Emma sepenuh hatinya. Dan kemudian film pun berakhir dengan happy ending guys. Completely in love with her. Dan tamat. Oke guys, gimana filmnya menurut kalian? Kalau menurut gue film ini sangat seru. Apalagi melihat aksi si cantik Alexandra Daddario. Pokoknya tiap kali ia membintangi sebuah film, sudah dipastikan filmnya bakalan seru dan pastinya mantap. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.